Sedih banget gua. Banyak teman-teman gua yang kena badai PHK sama perusahaannya. Nah, ini nih yang bikin gua mau bahas topik yang lagi rame banget diomongin sama buku pabrik setanah air. Akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja. Mengalami peningkatan angka pemutusan hubungan kerja dalam 3 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Terhadap krisis di sektor manufaktur, khususnya industri tekstil dan produk tekstil atau Jadi, gue pengen jelasin dari kacamata gue yang seorang buruh pabrik dengan bahasa awamnya. Buat yang belum tahu badai PHK, badai PHK itu sama aja sebenarnya. Cuma yang bikin beda ini ada badainya. Ini berarti banyak perusahaan di waktu yang bersamaan memutuskan hubungan sama karyawannya secara massal. Belakangan ini kayaknya berita PHK tuh makin sering muncul di mana-mana. Di beranda YouTube, di Facebook, Instagram, di TikTok. Kenapa? Itu artinya Indonesia lagi gak baik-baik aja. Nah, banyak banget nih temen gue yang nanya, apa sih sebenarnya yang bikin angka PHK ini kayaknya meningkat? Terus ada hubungannya nggak sama yang demo waktu itu bahas RUU Omnibus Law yang sempat heboh beberapa waktu lalu? Daripada asal nyebut, mending gue sekalian searching aja nih isinya biar sekalian ketahuan. Sebenarnya ada kaitannya nggak nih sama Omnibus Law? Sebelum jauh ngomongin soal PHK, kita kenalan dulu nih sama si Biak Kerok yang katanya jadi salah satu penyebabnya, yaitu Omnibus Law Cipta Kerja. Simpelnya gini nih, Omnibus Law itu kayak paket gede undang-undang yang sekaligus mengubah banyak aturan di berbagai sektor. Mulai dari perizinan usaha, investasi, sampai urusan-urusan tenaga kerja. Nah, itu dibahas semua di dalam Omnibus Law. Khusus buat kita-kita yang kerja atau yang nanti bakal masuk dunia kerja, ada beberapa poin penting sih di Omnibus Law yang perlu kita tahu. Misalnya soal pesangon kalau kena PHK. Nah, di situ dibahas juga tuh ada beberapa perubahan gitu perhitungannya. Terus aturan soal kontrak kerja karyawan atau perjanjian kerja waktu tertentu, PKWT lah disebutnya. Itu juga ada yang beda sama ngebahas tentang outsourcing nih atau tenaga kerja alidaya, jadi pihak ketiga gitu. Nah, itu semua dibahas itu di Undang-Undang Cipta Kerja. Intinya, Omnibus Law ini tuh tujuannya katanya sih buat mempermudah investasi, menciptakan lapangan kerja. Jadi biar lebih banyak gitu. Tapi kan di sisi lain ada juga kekhawatiran dari banyak pihak, terutama soal perlindungan buat para pekerja-pekerja ya. Sekarang kita lihat faktanya aja nih. Benar nggak kalau PHK itu marak banget setelah Omnibus Law disahkan? Dari data yang gue cari, Omnibus Law itu kan berlaku sejak 2023. Nah, angka PHK di tahun 2002 itu sebanyak 25.114 orang. Sedangkan tahun 2023 setelah berlakunya Omnibus Law, malah jumlah PHK meningkat mencapai 60.000 orang. Coba gue bayangin. Nah, terus di tahun 2024 meningkat lagi nih jadi 80.000 orang. Nah, di data tahun 2025 ini baru bulan Februari kemarin itu aja udah mencapai 18.000 orang. Itu baru 2 bulan doang. Emang berarti kan ada indikasi peningkatan angka PHK nih dalam beberapa waktu terakhir. Tapi kita juga perlu lihat lebih dalam nih, apa aja sih faktor-faktor lain yang sebenarnya bisa jadi penyebabnya. Kita bisa lihat sendiri kan, kayak berita-berita yang kesebar di internet, yang ada di TV. Ada banyak perusahaan dari berbagai sektor yang lakuin PHK. Ada Sritek kemarin yang lagi rame, terus ada Yamaha Musik. Jadi mulai dari perusahaan startup, manufaktur, sampai yang bergerak di bidang teknologi, itu pada kena imbas sih. Alasannya juga macam-macam. Ada yang karena kondisi ekonomi global nggak tentu, nggak pasti. Terus ada juga sih perusahaan yang lagi ngelakuin efisiensi. Jadi kayak perampingan lah, atau restrukturisasi bisnis. Dan yang baru-baru ini nih, itu yang lagi rame, perang dagang Amerika sama Cina. Jadi buat yang nggak tahu nih, Amerika ini, si Trump, itu lagi naikin pajaknya 10% buat barang yang mau masuk ke negaranya. Jadi pajaknya itu yang mau mereka itu impor barang itu dari negara luar itu pajaknya tuh dinaikin 10%. Jadi banyak dong negara-negara yang stop ekspor ke mereka. Reciprocal tariffs on countries throughout the world. Reciprocal. That means they do it to us and we do it. Nah, penting banget nih biar nggak langsung nyimpulin kalau semua PHK ini gara-gara Omnibus Law. Ada banyak kok faktor lain yang menurut gua ikut nyumbang jumlah PHK ini nih. Terus sebenarnya ada nggak ya kayak hubungan langsung antara Omnibus Law dan peningkatan PHK? Kalau kita lihat lagi beberapa perubahan aturan di Omnibus Law,
ada beberapa hal yang mungkin bisa jadi pemicu. Jadi cuma pemicu aja nih menurut gue. Atau seenggaknya mempermudah perusahaan untuk ngelakuin PHK. Di tahun 2023 itu gue pernah kerja di suatu perusahaan yang mana perusahaan tersebut tuh tiba-tiba melakukan perubahan lumayan besar-besaran lah. Jadi status kontrak tahunan menjadi part-time atau harian. Jadi kerjanya itu gak nentu, gak setiap hari. Dan bayarannya pun harian. Ya emang gak semua sih, gue sendiri gak kena. Tapi teman-teman gue banyak tuh yang kena imbasnya. Bahkan sampai ada yang di off. Nah, menurut kacamata gue sih sebenarnya perusahaan jadi lebih efisien untuk ngebayar tenaga kerja. Mungkin juga bikin perusahaan jadi lebih mudah untuk ngerekrut sama ngeberhentiin karyawan sesuai sama kebutuhan bisnis mereka. Tapi sekali lagi ya, ini bukan berarti Omnibus Law itu satu-satunya penyebab utama PHK. Ini lebih ke potensi dampaknya sih menurut gua, yang mungkin berkontribusi pada peningkatan angka PHK. Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang lagi nggak tentu seperti sekarang-sekarang ini. Tapi kalau menurut kalian gimana? Apa ini udah pasti penyebabnya dari Omnibus Law? Coba komen. Jadi buat kalian yang mungkin lagi khawatir atau bahkan sedang ngalamin PHK, atau bahkan yang bakal mau ngalamin, ada beberapa hal nih yang bisa dilakuin. Yang pertama tuh sebenarnya nggak usah panik. Coba tenangin diri, terus mulai susun rencana, jangka pendek, jangka panjang, cari informasi soal hak-hak sebagai pekerja yang kena PHK, termasuk soal pesangon dan lain-lain. Sama perluas jaringan, karena yang namanya networking itu perlu. Soalnya kerjaan itu kan biasanya datang dari orang dalam. Ya nggak? Perbarui CV untuk siap-siap, upgrade diri, dapetin sertifikat kalian, sama pelajarin hal-hal baru. Ingat ya, PHK itu bukan akhir dari segala-galanya. Malah bisa jadi ini tuh kayak peluang baru yang mungkin lebih baik. Thank you ya udah nonton video pertama gue. See you next video.